Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswi dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas Angkatan 2020. Dengan saya sendiri, Dinda Alma Rahmadani. Dan saya Anissa Suryani. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang viskos, proses pembuatan viskos dan juga hasil produk dari viskos itu sendiri. Produk tekstil telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Fungsi dari tekstil itu sendiri ditentukan oleh bahan fibernya. Secara historis, cotton, flax, linen, dan rami adalah serat yang paling umum digunakan. Semua serat ini memiliki kesamaan. Semuanya terdiri dari selulosa. Selulosa sendiri merupakan senyawa organik yang paling sering ditemukan di alam karena merupakan komponen utama dari kayu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para insinyur menemukan cara untuk mengekstrak selulosa dari kayu dan membentuknya menjadi serat jenis baru yang dikenal sebagai viskos. Adapun langkah pembuatannya yaitu yang pertama, pembentukan pulp terlebih dahulu. Pertama-tama kayu diambil dari hutan, lalu dibersihkan kulitnya pada alat yang bernama debarker. Setelah itu kayu kemudian dicacah hingga berbentuk potongan-potongan kecil yang dinamakan chip. Selanjutnya tahap pulping. Pada tahap ini chip dimasak pada digester lalu selanjutnya masuk ke tahap bleaching, di mana tahap ini berfungsi untuk menghilangkan lignin. Lalu selanjutnya didapat bubur kertas yang diinginkan. Selanjutnya masuk ke dalam proses pembuatan kertas. Dalam proses ini, pulp yang sudah didapatkan dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Setelah proses pencampuran dilakukan, pulp kemudian masuk ke dalam mesin pembentuk kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapatkan tekanan sehingga bubur kertas menjadi semakin kental dan kemudian bisa diproses menjadi lembaran kertas. Lembaran kertas yang sudah diolah kemudian dikumpulkan menjadi gulungan raksasa atau bel, yang selanjutnya bel dimasukkan ke dalam mesin pemotong untuk dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya masuk pada proses pembuatan viskos. Adapun tahap pertama yaitu pembuatan alkali selulosa. Proses pembentukan alkali selulosa yaitu dengan mereaksikan selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18%. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil berupa selari alkali selulosa, penggabungan selulosa, penghilangan kotoran, dan juga untuk melarutkan hemiselulosa dengan NaOH. Prosesnya sendiri dilakukan pada pulper, di mana pulp dimasukkan lalu ditambah dengan NaOH dan MnSO4 sebagai katalis, kemudian hasilnya berupa selari lalu dipompa ke selari tank sehingga dihasilkan alkali selulosa. Lalu lanjut ke selari press untuk penghilangan kelebihan NaOH dan perjalanan terakhir yaitu alkalisasi, di mana alkali selulosa dimasukkan ke skidder, di mana gumpalan alkali selulosa akan dicabik-cabik kemudian membentuk scum. Tahap selanjutnya yaitu proses pemeraman. Hasil proses alkalisasi harus diperam untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa sehingga lebih mudah dilarutkan dalam proses selanjutnya. Proses ini dilakukan dalam alat aging drum dengan waktu pemeraman 5-6 jam dengan kecepatan putar 0,3 sampai 0,6 rpm. Setelah itu, alkali selulosa dikirim ke hopper untuk menghilangkan logam-logam alkali dengan melewati blower bertekanan udara. Selanjutnya yaitu proses pelarutan dan pencampuran. Pelarutan dilakukan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dengan NaOH 20 gram per liter pada alat dissolver dan fine homogenizer yang berlangsung selama 1,25 hingga 1,75 jam pada kisaran suhu 15 hingga 20 derajat Celcius, sehingga dihasilkan larutan yang kental yang disebut dengan larutan viskosa. Proses ini dilakukan pada suhu rendah untuk menghindari terjadinya dekomposisi santat dan juga terjadinya produk samping. Oleh karena itu, santator dilengkapi dengan alat pendingin. Selanjutnya, larutan viskosa dialirkan ke blender untuk dihasilkan larutan yang lebih halus dan rata. Berikutnya tahap pematangan. Proses ini dimaksudkan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa. Dilakukan dalam alat ripening tank. Kematangan larutan dinyatakan dalam ripening index atau RI, atau angka kematangan. RI dinyatakan dalam banyaknya atau mililiter amonium klorida NH4Cl yang diperlukan untuk mengkoagulasi 20 gram viskosa yang dilarutkan dalam 30 ml air pada suhu 200 derajat Celcius. Ada dua macam penghambat yang harus dihilangkan sebelum larutan viskosa dipintal, yaitu pengotor dari debu, karat, serta serat-serat halus yang dapat menyebabkan penyumbatan pada spinneret dan timbulnya gelembung udara yang dapat memutus filamen serat-serat yang dipintal.
Pengotor pertama akan dihilangkan dengan dilewatkan pada first filter, sedangkan jenis pengotor kedua akan disedot dengan deaerator. Lalu kita masuk ke tahap spinning. Pada tahap ini, rayon viskosa dipintal dengan pemintalan basah. Larutan viskosa akan dilewatkan pada cetakan serat atau spinneret dan kemudian dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Setelah proses pematangan, larutan viskosa akan dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung, lalu dipompakan ke candle filter. Candle filter sendiri merupakan alat perantara sebelum larutan viskosa masuk ke dalam spinneret. Di sini terjadi penyaringan ulang kotoran. Lalu selanjutnya larutan akan melewati metering pump untuk menjaga kestabilan aliran larutan. Setelah itu larutan viskosa dipintal lewat lubang spinneret dengan diendapkan melalui larutan koagulan dan kemudian membentuk filamen rayon atau yang disebut dengan tow. Selanjutnya proses pemotongan tow. Tow merupakan kumpulan filamen yang panjangnya tidak berujung. Untuk itu perlu dilakukan pemotongan agar memudahkan proses selanjutnya. Proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tow pada mesin pemotong dengan posisi vertikal dengan bantuan semprotan air bersuhu 1200 derajat Celcius dengan tekanan 1,2 bar, sehingga dihasilkan serat staple atau potongan-potongan filamen dengan kisaran panjang 32, 38, 44, 51, dan 60 mm. Berikutnya proses pengambilan kembali karbon disulfide. Pada tahap ini, serat rayon yang telah dipotong dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berlubang dengan injeksi uap. Adapun tujuannya yaitu untuk mengambil CS2 dengan air. Proses ini akan mengambil 30-40% CS2. Selanjutnya ada after treatment. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon viskosa. Serat rayon yang terbentuk hamparan dilewatkan pada mesin after treatment secara kontinu atau berkelanjutan dengan kecepatan conveyor 3-5 meter per menit. Urutan proses pengerjaan lanjutan diantaranya, yang pertama ada acid free wash atau pencucian bebas asam, yang kedua ada first washing atau pencucian pertama atau lanjutan, yang ketiga ada desulfurizing atau penghilangan belerang, yang keempat ada second washing atau pencucian kedua, yang kelima ada bleaching atau pengelentangan, yang keenam ada third washing atau pencucian ketiga, yang ketujuh ada final washing atau pencucian akhir, dan yang terakhir itu ada soft finish atau proses pelembutan. Berikutnya kita masuk ke proses pengeringan dan pengepakan. Setelah melewati after treatment, serat kemudian dipres lewat squeeze roller lalu dikerimkan ke mesin wet opener untuk dicabik-cabik, sehingga dengan serat yang terpotong lebih kecil akan lebih mudah dikeringkan. Selanjutnya, serat dikeringkan ke mesin pengering dengan 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengeringan pada suhu 100 hingga 130 derajat Celcius dengan sisa kadar air sekitar 35%. Yang kedua, pengeringan pada suhu 100 hingga 140 derajat Celcius dengan sisa kadar air 11-13%. Setelah itu, serat akan dicabik-cabik lagi menjadi staple yang siap dipintal untuk menjadi benang di mesin feeder. Lalu kemudian diteruskan ke mesin opener atau mesin pembuka serat. Pada akhir proses serat akan dipak menjadi bal serat dengan berat sekitar 250 kg. Benang viskos kemudian siap diolah lebih lanjut untuk berbagai macam produk. Viskos memberikan tampilan rasa yang lembut dan licin serta sangat nyaman dipakai. Viskos fiber memiliki kesejukan yang baik seperti cotton fiber. Viskos memiliki kekuatan tarik yang baik dan sifat tahan abrasi. Serat viskos dapat dengan mudah diwarnai dalam beberapa warna. Saat terkena panas, serat viskos tidak menyusut. Serat viskos juga dapat terurai secara hayati. Penggunaan viskos banyak digunakan dalam pembuatan pakaian seperti gaun, jas, sari, dan pakaian dalam serta baju anak. Viskos juga digunakan untuk pembuatan kain pada payung serta baju APD. Viskos juga digunakan dalam pembuatan tirai, bantal, pakaian olahraga, dan juga pakaian pantai. Viskos juga digunakan untuk non-woven fabrik seperti tisu basah bayi dan juga serbet serta lain sebagainya. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang viskos. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.